Dalam tanda kutip prestasi tinggi itu tidak harus dengan akademik. Jadi siswa kita di sini itu semuanya mahir dalam non akademik. Jadi mungkin yang dulu anaknya sudah pernah sekolah di sini itu beberapa prestasi diraih oleh guru kita. Tidak kalah dengan SMP yang di kota. Karena memang kita misinya itu adalah berprestasi tinggi, berakhlak terpuji. Jadi tidak cuma prestasi akademik, non akademik juga itu sangat tentu bagi anak-anak kita. Kemudian selanjutnya untuk misinya sendiri itu ada 4, di mana semuanya itu adalah untuk kemandirian anak kita. Ya, seperti ada sabda ya, ada hadis yang mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah menyamakan. Dulu tuh saya waktu masih muda seperti ini, kok aku seperti itu. Karena kita dan anak kita itu hidup di zaman yang berbeda. Tidak boleh menyamakan. Sekarang zamannya teknologi, kamu tidak boleh pakai. Yang penting boleh, tapi dengan adanya pengawasan dari orang tua. Kemudian untuk selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui sendiri, kita awal pertama mengenyam kurikulum baru. Jadi ini yang saya katakan. Nanti seperti acara dari awal, saya ditugasi oleh Ibu Riti selaku kepala sekolah untuk menyampaikan tentang sosialisasi visi dan misi kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, kita sambil menunggu mungkin kita berkenalan dulu. Saya di sini adalah guru ibu yang diberi tugas tambahan sebagai urusan kurikulum, di mana mungkin dari sebagian kecil atau mungkin ada yang pernah melihat saya dan mungkin kenal dengan saya ya, Bu ya, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Nama saya itu adalah Ibu Timora Agustina. Mungkin agak aneh ya, nama saya Ibu Timora Agustina, bisa dipanggil Bu Tio. Di sini saya menyampaikan aslinya adalah suatu solusi dari Mas Menteri Mas Nadiem Makarim setelah 20 tahun pandemi. Kita tuh seperti anak-anak itu belajar dari rumah, itu semuanya mengalami perubahan drastis. Maka dari itu Nadiem Makarim itu sejak Februari 2022 menggaungkan tentang kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar apakah sama? Intinya semua kurikulum itu sama Bapak Ibu. Cuma yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu adalah di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan anak-anak kita itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Saya sekali kadang saya itu Bapak Ibu ya, karena tanpa ada guru, tanpa adanya kerjasama dengan orang tua, mustahil sekali anak kita bisa berubah jadi baik. Saya sering menanyakan kepada anak-anak, coba anak-anak, hari ini siapa yang sholat subuh? Ya, apa jawabannya? Mereka itu jujur memang ya Bapak Ibu ya, singkatnya sekelas paling bocah 5. Ya, begitu. Makanya minta tolonglah ya, kalau saya sendiri ya, ke anak saya tuh yang penting kamu tiap hari itu mendengar suara azan subuh saja. Mendengar suara azan nanti akan tergerak. Mereka akan sholat dengan sendirian. Si penting hari ada sholat kudu ya. Jadi kita kerjasamanya. Begitu ya. Untuk selanjutnya, dimensi selanjutnya ada pendidikan global, bergotong royong, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini yang sering mandiri nih, yang sering saya tekankan ya. Mandiri ini perlu, karena anak-anak kita nggak selamanya kita itu bersanding dengan mereka. Suatu ketika mereka akan terjun di masyarakat. Sampai saat ini juga ada saya tuh sering usul banyak-banyak ke anak ya. Kamu kalau makan gimana? Suapin juga masih ada ya. Atau mungkin ya
Itu mulai dari sekarang mandiri itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itulah profil pelajar Pancasila yang ada dalam. Selanjutnya, kenapa kita memilih kurikulum merdeka? Nah, tadi sudah saya terangkan dari awal. Kalau kurikulum merdeka itu berawal dari pandemi, sehingga anak kita itu lost learning. Keunggulannya ada tiga, lebih sederhana dan mendalam, karena di sini banyak praktek-prakteknya. Kemudian lebih merdeka. Jadi yang putra-putri panjenengan sudah SMA, sekarang tidak ada pemilihan jurusan. SMA di kurikulum merdeka tidak ada IPA, tidak ada IPS, semuanya sama seperti di SMP. Itu bedanya. Kemudian kalau yang ketiga itu keunggulannya kurikulumnya itu juga merdeka. Anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kelas 7 waktu awal masuk sudah kita tes ibu bapak tahu tidak gaya belajarnya anak masing-masing? Tidak tahu ya. Jadi kami para guru melaksanakan tes ya di awal pelajaran baru. Jadi ada 3 gaya belajar. Ada kinestetik, tadi belajarnya sebenarnya payu-payu terus, dia aktif. Ada audio supaya mendengar dan ada visual ya supaya melihat. Ternyata pelajar panjenengan itu gaya belajarnya itu saja. Jadi di sini kita juga membimbing mereka sesuai dengan gaya belajar. Itulah keunggulan dari kurikulum merdeka. Selanjutnya, aslinya itu dalam pembelajaran anak saya diajarin apa saja. Di SMP ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama itu ada intrakurikuler. Pelajaran intrakurikuler itu yang diajarkan di jam mengajar. Ada 11 mata. Nah, ya. Yang pertama ada pendidikan agama Islam itu ada 3 jam. Jadi seminggunya ada 1 sampai 2 kali. Kemudian ada pendidikan Pancasila. Ada juga bahasa Indonesia paling banyak. Bahasa Indonesia 6 jam sampai 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kemudian ada matematika. Ada juga IPA. Kemudian IPS. Kemudian bahasa Inggris. Ada juga PJOK, olahraga ya. Kemudian ada informatika, ada juga kesenian. Kebetulan di sini kita keseniannya ambilnya adalah SBK. Jadi ada kesenian boleh pilih, boleh keterampilan, boleh kebudayaan. Dan yang terakhir muatan lokal kita adalah bahasa Jawa. Itulah mapel yang diajarkan di SMP 7. Kemudian kalau perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, di sini itu jam pembelajarannya maksimal sampai jam 1:05. Jadi kalau putra panjenengan sampai ke rumah kok sore, itu berarti ada kegiatan lain. Harusnya sih ya, harusnya pulang dulu baru berangkat lagi. Jadi Senin sampai Kamis kita itu pulang sampai jam 1:05. Kecuali kalau di sekolah ada kegiatan, biasanya ada kekurangan jam. Hari Jumat 11 kurang 10 dan di hari Sabtu jam 12:25. Jadi Bapak Ibu guru juga Bapak Ibu semuanya juga harus tahu kira-kira di sekolahan itu jam pulangnya itu jam berapa ya anak saya gitu ya. Selanjutnya kurikuler itu adalah 2 jam pembelajaran. Ada seperti KPLS, piknik, study tour ya. Jadi nanti kelas 8 di sini ada program yang namanya study tour. Itu adalah kegiatan wajib namanya kurikuler. Di mana kurikuler ini adalah menunjang pendidikan intra. Jadi saya mohon Bapak Ibu kalau kelas 8 ada kegiatan study tour itu didukung. Karena memang ada di dalam KOSP kita sudah agenda rutin setiap tahunnya, masuknya ke kurikuler. Dan yang paling terakhir ini ya adalah ekstrakurikuler. Nah, ini yang biasanya di luar jam pembelajaran. Seperti visi kita dari awal, berprestasi tinggi. Anak didik kita biasanya prestasinya di on-road akademik. Lomba futsal juara 1, lomba pramuka juara 1. Itu ya, anak didik kita prestasi tingginya lomba akademik. Ekstranya itu adalah ada wajib dan ada pilihan. Yang ekstra wajib
kurikuler yang wajib, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pilihan, ada banyak pilihan di sini ekstranya. Ada paskibra. Paskibra itu sering juara Bapak Ibu ya. Anak-anak kita ternyata jiwanya sangat tinggi ya untuk kedisiplinannya. Di paskibra ini bisa melatih kedisiplinan anak. Kemudian olahraga yang sering juara di sini futsal. Kemarin ada tim voli, kemudian karate juga sering juara, bahkan ada yang sampai tingkat provinsi. Kemudian selanjutnya ada PMR, Palang Merah Remaja, ada KIM, Karya Ilmiah Remaja, kemudian seninya di sini paduan suara. Kemudian dilanjutkan ada juga OSN. OSN kebetulan saya sendiri yang sebagai pembina ekstranya, Olimpiade Sains Nasional. Kemudian ada lagi karate, ini yang tadi saya bilang. Ya, putra putri SMP 7 itu jago karate. Ya, bahkan mengharumkan nama Kabupaten Brebes. Ada juga drum, ya. Ini paling favorit, cuma kalau drum biasanya di Sideral kita cuma menampilkan saat bulan Agustus. Kemudian ada lagi hadroh dan tilawah. Itulah apa namanya ya, ekstra kurikuler yang ada di SMP 7. Nih, kamu kan sudah sering juara. Ini ekstra kurikuler saat ada kemah. Nah, ya, dimana anak-anak didik kita ternyata kalau dilatih tidak kalah dengan anak-anak SMP di luar sana. Pasti juga mereka sering diminta tolong di desa Kedumuter di acara HUT RI, upacara sebagai pembawa bendera. Ini adalah karate yang lomba di kita itu sering ikut dan menang. Ini paduan suara. Nah, ini drum band ya, favoritnya. Dimana di sini kalau ada pemilihan drum band kita jadi paling semua lupa. Ya, iya. Oke, selanjutnya ini adalah anak-anak KIR dan OSN ya. Jadi mereka itu adalah bukannya SMP 7. Kalau ada lomba-lomba Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, itu biasanya diambil dari anak-anak KIR dan OSN. Oke, sekarang yang paling penting sekali, ini yang jadi pertanyaan paling mendasar pada kurikulum merdeka. Bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lama ini di sini, Bapak. Adanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 itu bukan keterampilan, bukan membuat kerajinan tangan, tapi merupakan sebuah apa namanya ya, kegiatan untuk melatih anak ya dalam kemandirian. Nih lihat, P5 itu bukan keterampilan sekali lagi. Soalnya kemarin kita belum kurikulum merdeka latihan. Tapi ada beberapa orang tua yang mengatakan paling-paling gawe jajan, paling-paling gawe jajan. Bukan jajannya ibu pada P5 yang kita butuhkan, akan tetapi proses pembuatannya. Mereka membuat, kemudian kumpul dengan teman, itu ada rasa saling gotong royongnya. Bernalar kritis biasanya menang baik, setelah ada P5 ternyata mereka bisa bicara. 1 tahun itu P5 aslinya temanya ada 7, berarti ada temanya. Jadi itu tidak boleh dianyam. Kebetulan tema pertama mulai hari Senin kita akan praktekkan. Apa aja temanya yang kita usung di SMP 7? Yang pertama itu adalah suara demokrasi, di mana nanti gongnya itu adalah pemilihan ketua OSIS. Jadi nanti anak-anak kelas 7 akan diajari bagaimana sih demokrasi. Jadi nanti mereka saat terjun di masyarakat sudah mengerti, oh saya itu berarti kalau demokrasi seperti ini, saya kalau bicara di depan orang jadi tidak rugi. Itu nanti akan kami ajari di sini. Ya, dan golnya itu pemilihan ketua OSIS yaitu pada bulan Oktober, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Kemudian untuk tema yang kedua adalah bangunlah jiwa dan raga. Ini nanti akan mengusung tentang kampanye
Jadi mereka tahu kalau yang mereka lakukan ternyata bullying. Contoh yang nyata sekali, ya, walaupun dari zaman saya sekolah sudah ada wadah-wadahan orang tua. Ya, itu ya Bu ya. Makin temennya namanya bapaknya. Kadang kan ya, karena dari zaman kita sekolah ya Bu ya, begitu ya. Tapi ternyata itu adalah bagian dari bullying, doyonan, tapi ternyata ada menimbulkan amarah. Jebule nanti ada yang marah, ya. Titelnya bapaknya orang terima gitu ya. Jadi nanti kita jangan menyalahkan anak mungkin karena kurang edukasi. Makanya nanti kita anti bullying ini insya Allah akan kita laksanakan mulai bulan September sampai dengan Desember. Ya. Kemudian umum yang terakhir adalah kearifan lokal. Ini adalah tema yang wajib kita pilih di Kabupaten Brebes. Kearifan lokal itu apa? Mengusung budaya yang ada di sekeliling kita. Makanya tahun kemarin kita di sini membuat olahan telur dan bawang goreng. Ya, bukan hasilnya yang kita nilai, tapi proses pembuatannya. Ada juga mungkin budaya di sini ada tari simpen atau mungkin yang lainnya itu kita bakso. Ya, kearifan lokal adalah melestarikan budaya yang ada di daerah Brebes. Ya, mungkin ibu-ibu di sini, bapak-bapak juga nggak tahu ya. Kami kemarin tudingan, tekniknya bikinnya itu adalah keripik tilut. Nah, sekarang mulai pakai ya. Mungkin ibu-ibu yang sini yang cantik-cantiknya masih muda nggak tahu sendiri, saya juga baru tahu kemarin belum tiga ternyata bisa dibikin apa olahan makanan. Itu rencananya, baru rencana ya. Karena ini nanti dilaksanakan semester 2. Kurang lebih kayaknya habis lebaran. Kearifan lokalnya itu apa? Oke, jadi nggak usah. Mungkin sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Ibu tadi pesan saya, ya, didilah anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi tidak ada istilahnya kamu tuh harus seperti saya dulu. Dan kita kerjasamanya dengan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak semuanya. Anak-anak ibu bapak tadi di sini cuma dari jam 7 sampai jam 1. Dia itu paling banyak itu di rumah. Ada juga yang mengatakan apa keluarga adalah madrasah utama, madrasah ulang ya. Jadi peran dari orang tua itu sangat besar. Jadi jangan kamu-kamu, Bu, anaknya ini duduk mana sangat bukan, tidak boleh seperti itu. Kalau saya prinsipnya aku mau kalah berbocah, ya. Jangan mau kalah sama kita karena anak-anak kita adalah tanggung jawab kita semua. Suatu ketika kalau kita tidak mendidiknya dengan betul, maka kita nanti yang akan nesu. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri pertemuan